Pagi anak-anak baptis yang dikasihi Tuhan, kabarnya baik? Ya, coba kita tanya dulu nih, Ibu Esther gimana kabarnya selama beberapa bulan ini kita nggak ketemu ya dalam kapel ya? Iya, kabar saya baik Bu Mariati. Puji Tuhan. Iya, Kita Bu yakin Mariati, apa kabar? Ibu Mariati juga baik dong. Oke. Sama seperti anak-anak di rumah pasti sehat semua ya? Iya, kita memasuki semester berapa ya Bu Esther? Semester gasal ya Bu, semester 1 Wah, ya. sudah Wah, semester 1. Aduh. Ya, semester 1 ini kita harus lebih memiliki apa Bu Esther? Semangat belajar. Semangat belajar ya, supaya kita menjadi anak-anak yang hebat. Iya. Oke, anak-anak, ini adalah kapel perdana kita. Kalian harus siap untuk memuji nama Tuhan. Ibu Mariati yakin kalian sudah kangen banget ya sama yang namanya kapel sekolah kita. Nah, kita mau memuji Tuhan. Kalian ingat lagu ini? Biarpun gunung-gunung beranjak, iya. Tuhan Yesus tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita meskipun kita nggak kapel secara langsung ya. Tetapi kita hari ini mau mulai kapel kita ya. Kita memuji nama Tuhan biarpun gunung-gunung beranjak. Kita bersuka cita ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun apa? Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, anak-anak, kalian sudah mengasihi Tuhan? Pasti sudah ya, karena kita sama-sama kapel. Bu Esther cinta nggak sih sama Ibu Mariati? Sayang nggak? Sayang dong. Oh, aduh, disayang sama Ibu Esther. Bu Esther sayangnya sama Ibu Mariati dalam atau hanya diambang-ambang aja? Dalam nggak ya? Dalam nggak ya? Dalam deh kalau gitu. Dalam ya, tapi Bu Esther tahu nggak? Ada cinta yang lebih dalam daripada cinta kita. Wah, siapa itu Bu Mariati? Siapa? Anak-anak tahu nggak siapa? Iya, kamu benar sekali sayangku, Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi apa Bu Esther ya, itu judulnya? Apa ya? Yang cinta-cinta Yesus Iya, itu ya Bu apa ya? ya? Apa Kalian ya? ingat nggak? Ih, bener banget. Apa? Aku cinta Yesus. Yuk kita tetap semangat ya. Kita nyanyinya pakai 3 bahasa. Bahasa Indonesia dulu. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you deep down in my heart. I love you deep down
jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aduh, kalau ngomongin cintanya Yesus itu memang gak ada bandingnya ya Ibu Esther ya. Iya, sangat dalam ya Bu Iya, Mariati dalam ya, banget. kasih Tuhan Yesus kepada kita. Iya, Bu Esther mungkin setiap hari Bu Esther merasakan apa sih? Setiap hari merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kita Bu Esther tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Bu Esther dan juga anak-anak pastinya ya. Ya, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus kita, Dia selalu bersama kita berarti ya Bu Esther ya. Iya, di setiap saat Tuhan itu bersama dengan kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa kira-kira? Kalian tahu nggak siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Siapa guru kalian yang nggak ada di sini ya Bu Esther? Coba anak-anak tebak di rumah siapa? Coba ditebak, nanti komen ya. Komen siapa kira-kira ya. Kalian pasti udah kangen nih sama guru ini. Nah, kita mau bersama dengan Bapak kita mau mempersiapkan diri kita dengan satu pujian kita. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Anak-anak boleh duduk dengan tertib ya. Anak-anak boleh dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan memuji namanya. Katakan, Engkau ada bersamaku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, dalam kesempatan kapel ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Wah, pasti luar biasa, pasti sehat, pasti semangat. Gimana? Beberapa hari sudah ketemu guru baru? Sudah tatap muka lewat media sosial? Ya, jangan patah semangat ya anak-anak. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Meskipun keadaannya seperti ini, kita harus berpisah, anak-anak harus di rumah, guru-guru berangkat ke sekolah, dan pasti kita masih bisa belajar bersama-sama. Pada saat ini, Pak Robi akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari
Kitab Amsal. Ayo, kitab Amsal ada di Perjanjian Lama atau Baru? Ya, kitab Amsal ada di Perjanjian Lama. Amsal pasal 12 ayat 1. Hanya satu ayat saja. Yang di rumah ada Alkitab bisa dibuka ya. Amsal 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Sekali lagi. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Mencintai. Kalau kita mendengar kata cinta atau mencintai, erat kaitannya dengan suka. Ya, di Amsal ini dikatakan mencintai didikan. Berarti kita diminta Amsal untuk mencintai didikan, mencintai sebuah pendidikan, mencintai, menyukai. Kalau sudah suka, kalau sudah cinta berarti kita harus apa? Harus rajin. Rajin dalam menempuh sebuah pendidikan. Harus ada keinginan untuk mau tahu. Dari yang kita tidak tahu apa-apa, ketika kita mencintai pendidikan, kita akan mengetahui semuanya. Ilmu baru, rumus-rumus baru, kebenaran-kebenaran yang baru. Pasti kita akan mendapatkan hal yang baru juga. Penulis kitab Amsal ini mengatakan bahwa kita harus mencintai pendidikan. Jangan sampai kita tidak mencintai pendidikan, bahkan kita membenci pendidikan. Kalau kita membenci didikan, kalau di Amsalnya dikatakan membenci teguran, kita ditegur guru malah kita marah, orang tuanya malah marah kalau ditegur sama guru, itu namanya dungu. Dungu itu bebal, dia nggak mau mendengarkan orang, nggak mau mendengarkan didikan, nggak mau mendengarkan nasihat. Pasti anak-anak semuanya, anak yang baik, anak yang rajin mau mendengarkan nasihat guru, nasihat orang lain. Dimulai dari kata cinta, dimulai dari kata suka, akan membuahkan sebuah hasil, yaitu apa? Kepandaian. Kalau anak-anak rajin belajar, hasilnya apa? Pandai, pintar, mendapatkan nilai yang baik, dicintai teman, disayangi guru. Kalian berprestasi di sekolahan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang malas? Anak-anak yang malas. Atau mungkin kalian bosan di rumah, bosan belajar, capek, banyak ini, banyak itu. Kita tidak boleh malas. Kita tidak boleh bosan. Karena apa? Karena malas adalah langkah utama untuk menuju kemiskinan rohani dan kemiskinan jasmani. Rajin, pangkal, pandai. Kalau kalian rajin, kalian pandai. Tapi kalau kalian malas, kalian tidak dapat apa-apa. Miskin pengetahuan, miskin kerohanian, bahkan miskin jasmani. Kalau kalian malas berangkat sekolah, kalau keadaannya sudah baik, kalian pasti mendapatkan keadaan yang tidak baik juga. Nah, di sini Pak Robi akan memberikan 3 hal bagaimana caranya supaya kita tidak malas dan tidak bosan saat kita belajar. Apalagi sekarang belajarnya di rumah, ya kan? Kalian bangun pagi, pakai seragam, tatap muka dengan guru, beberapa waktu, pasti kalian capek kan? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ketika kalian capek, ketika kalian malas, merasa nggak mau sekolah atau nggak mau bertemu dengan guru, kalian harus ingat cita-cita kalian. Kalian pasti punya cita-cita kan? Ya, cita-cita kalian harus menjadi motivasi belajar untuk kalian. Wah, aku pengen jadi dokter. Wah, aku pengen jadi guru. Wah, aku pengen jadi tentara. Itu yang harus menjadi motivasi kalian. Supaya apa?
Pagi-pagi kalian sudah mandi, aku mau jadi tentara, berarti aku harus bangun pagi, aku harus sekolah, aku harus mendapatkan ilmu yang baru. Itu yang pertama, kalian harus mengingat cita-cita kalian sebagai motivasi. Yang kedua, kalian harus punya motivasi dalam prestasi. Kalian harus punya keinginan, aku kalau rajin belajar, aku rajin ikut kelas, aku bangun pagi, tidak capek, tidak malas-malasan, pasti guru senang. Guru senang, kita pasti dapat nilai yang baik, nilai yang memuaskan juga, dan orang tua juga senang. Itu yang kedua. Ini yang ketiga nih, hal yang paling asik. Kalau kalian malas atau saat kalian bosan di depan laptop atau di depan gadget kalian, sebelum tatap muka, kalian bisa kok menyediakan camilan-camilan yang kalian suka. Ya, camilan-camilan itu bisa menjadi penyemangat kalian untuk belajar. Atau setelah belajar, setelah ada kelas, bolehlah kalian bermain gadget sebentar supaya refresh, kemudian balik lagi untuk belajar. Ada 3 cara tadi ya. Yang pertama mengingat cita-cita, yang kedua kalian harus punya motivasi untuk berprestasi, yang ketiga menyiapkan camilan atau meluangkan sedikit waktu untuk kalian bermain-main dengan keluarga. Meskipun saat ini dengan sedang pandemi, kita sedang ada di rumah, Bapak Ibu guru juga lelah, kalian di rumah juga bosan, tapi kita nggak boleh patah semangat, kita harus terus semangat. Jangan lupa juga kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia yang memberi kehidupan, Dia yang memberi sukacita, Dia yang memberi kesempatan kita untuk belajar. Bersyukur ya, kalian masih di rumah, masih bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Nah, jangan lupa juga kita harus berdoa supaya keadaan ini semakin cepat selesai, kita bisa bertatap muka kembali, anak-anak bisa melanjutkan belajar dengan baik, dengan sukacita. Tetap semangat dalam belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Engkau mengingatkan kami untuk mencintai didikan, untuk terus mencintai Bapak Ibu guru kami, mencintai ilmu yang kami pelajari. Biarlah melalui masa-masa kami sekolah saat ini Tuhan, kami boleh menjadi anak yang pandai. Engkau berkati anak-anak yang ada di rumah dalam masa sekolahnya. Engkau berkati orang tua yang ada di rumah, yang terus mendidik dan memberikan fasilitas-fasilitas yang ada. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau memberkati Bapak Ibu guru, bahkan sekolah kami, yayasan kami. Engkau memberkati, biarlah pendidikan yang kami lakukan ini boleh berkenan di mata Tuhan. Dan kami terus percaya keadaan ini akan segera berlalu dan menjadi keadaan yang lebih baik supaya kami dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak juga menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kapel kita pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang harus anak-anak perhatikan. Untuk yang pertama apa Bu Mariati? Apa ya? Kalian pasti sudah hafal ya dengan wajah Ibu Mariati ya. Kalian harus tetap setia dalam sekolah minggu. Bu, nggak ada sekolah minggu, kan lagi corona, nggak boleh kemana-mana. Jangan khawatir, Ibu Mariati dan guru-guru sekolah minggu di gereja baptis juga akan menolong kalian supaya kalian tetap sekolah minggu di rumah ya. Jadi nggak ada alasan lagi, aku nggak sekolah minggu Bu ya. Sekolah minggunya boleh gabung di gereja baptis. Channelnya kalian harus buka ya di YouTube ya. Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang ya. Kalian harus di situ setiap pukul 8 pagi tetap ya. Tapi sekolah minggunya nggak lama-lama, cuman 30 menit ya, 30 menit. Jadi kalian harus tetap setia sekolah minggu ya. Oke, untuk pengumuman yang kedua, anak-anak tetap setia juga mengikuti ibadah kapel setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, anak-anak tetap ibadah di rumah. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.